banyak pelaku UMKM atau pebisnis-bisnis kecil yang baru mulai gitu ya. Mereka mau bikin perizinan dan ternyata mereka belum punya NPWP gitu. Nah, ternyata NPWP ini sudah bisa dibuat secara online gitu. Nah, ada dua cara untuk daftar NPWP ya. Yang pertama itu bisa melalui OSS. Nah, yang kedua itu bisa melalui website pajak.go.id gitu. Nah, cuma yang melalui OSS ini setelah kita cek itu gagal terus, guys. Jadi otomatis untuk daftar NPWP via OSS melalui OSS itu tidak disarankan. Lebih baik jangan daftar NPWP melalui OSS gitu ya. Karena error terus gitu. Kita udah nyoba berkali-kali, itu nggak ada hasilnya, nggak ada perubahannya. Biasanya kalau misalkan nyoba sekali, besok dicoba lagi, kesekian kalinya itu berhasil ya. Website OSS itu seperti itu. Tapi ini untuk daftar NPWP, saya udah nyoba hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu hasilnya sama, tetap error, dan tidak bisa daftar NPWP melalui OSS gitu. Nah, yuk kita lihat aja tutorialnya seperti apa. Saya mau tunjukin beneran error atau enggak gitu. Yuk. Nah, seperti biasa kita buka dulu website oss.go.id ya. Ini saya pakai Google Chrome, OSS nih. oss.go.id. Nah, ini ya. Klik aja, nanti akan muncul halamannya seperti ini. Nah, sebelum kita bisa daftar OSS, kita harus punya akun dulu, harus login dulu nih. Harus daftar dulu ya. Klik daftar yang ada di sini. Nah, setelah diklik tombol daftar akan muncul seperti ini ya. Nanti kita pilih ada UMK atau non UMK nih di sini. Kita pilih UMK aja. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan bisa milih badan usaha atau perorangan. Nih, kita pilih perorangan aja. Habis itu kita daftar menggunakan email aja ya, karena untuk mempermudah. Oke, klik daftar menggunakan email. Nah, setelah ini kita masukkan NIK kita, nomor KTP ya, NIK itu. Terus habis itu kita masukkan email kita. Nah, habis itu klik tombol verifikasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Habis itu kita buka email kita. Buka email kita ya. Nah, kita buka emailnya, habis itu akan muncul email dari OSS seperti ini ya, ini untuk registrasinya ya. Oke, bentar. Nah, ini online signal tuh. Ini adalah kode dari OSS ya. Diklik aja. Habis itu dikopikan ke sini. Akan muncul tanda checklist, habis itu lanjut, ketik lanjut, habis itu ketik sandi kita. Nah, habis itu ketik sandi lagi. Nah, kalau teman-teman udah punya OSS, nggak perlu registrasi lagi, cukup langsung login aja ya. Nah, ini soalnya ini tutorial untuk daftar dulu gitu. Habis itu kita melanjutkan profilnya dulu nih. Nama kita, terus jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Nah, ini kita isi sesuai dengan data masing-masing ya. Kalau ini kan identitas yang ada di KTP, diisi aja sesuai masing-masing. Mulai dari namanya ya, terus jenis kelamin, tanggal lahirnya. Ini diisi aja sesuai data masing-masing, nggak perlu nyontek ya kalau data kayak gini ya. Nah, kalau udah diisi semua, jangan lupa dicentang ya. Centang dulu kotak kecilnya, habis itu klik tombol daftar. Nah, masih loading. Kita tunggu dulu. Oh, ini ternyata gelarnya ya. Gelarnya harus dihapus nih. Jadi penulisan nama pelaku usaha di sini tidak boleh pakai gelar ya.
walaupun di KTP-nya ada gelarnya. Oke, kita coba lagi tanpa gelar. Kita klik daftar. Nah, pendaftaran akun berhasil. Setelah itu kita masuk. Nah, ini buat teman-teman yang udah punya akun, bisa lanjut ngikutin dari sini aja ya, nggak perlu daftar ya. Langsung login. Habis itu, nah ini akan ada menu-menu di sini ya. Klik dulu NIB-nya. Masih kosong. Nah, langsung untuk membuat perizinan baru, itu kita ke menu perizinan usaha di sini. Terus klik permohonan baru. Nah, di sini NPWP-nya masih kosong ya. Jadi kita harus pengajuan NPWP bisa di sini nih. Nah, ini caranya ya. Pengajuan NPWP. Nah, di sini kita tinggal isi aja nih. Sesuai dengan data kita lagi-lagi ya. Kategorinya untuk apa nih? Apakah untuk orang pribadi atau untuk wanita yang udah berpisah ya. Ini nanti otomatis muncul oleh OSS-nya ya, sesuai dengan KTP kita ya. Gitu. Nah, ini diisi aja, ada gelarnya atau tidak, ini diisi dengan lengkap. Oke, kita coba isi dulu. Ini dipercepat aja ya, biar nggak terlalu lama menunggu nih. Kita isi dulu aja datanya semua. Kisaran penghasilannya nih kurang dari 2 juta. Kalau kurang dari 2 juta tuh nggak kena pajak ya. Oke, jumlah tanggungan masih aja 1. Kemudian alamat diisi juga. Oke, alamat, provinsi semuanya diisi ya. Oke, lanjut. Nah, terus alamat usaha juga sama dengan KTP nggak? Kalau sama di checklist aja, jadi nggak perlu ngisi lagi. Nah, lanjut kita ngisi data klasifikasi usaha nih di sini. Ini karena teman bukan teman ya. Ini karena klien kita ini jualannya skincare, jadi kita bidang usahanya ini industri domestik ya. Terus mereknya apa? Terus pembukuannya apa? Ini kita pilih pencatatan aja. Nah, ini uraian kegiatan usahanya apa gitu ya. Punya karyawan atau tidak, pilih tidak gitu ya. Nah, ini kita coba ketikkan di uraiannya itu bisnis produk perawatan kulit kecantikan. Tubuh mungkin ya. Oke, kita pilih tombol selanjutnya nih. Tuh, gagal registrasi NPWP. Nah, ini muncul kayak gini. Jadi, melalui LSS itu tidak bisa daftar NPWP ya. Karena muncul error seperti ini. Nah, untuk daftar NIB, kita nggak perlu isi NPWP ya. Bisa langsung skip aja tadi, yang tadi itu. Ini padahal kita setelah dicek lagi nih udah diisi semua. Datanya udah diisi semua ya. Bahkan yang kosong pun diisi strip ya, biar takutnya ada kolom yang harus tetap ada isiannya gitu. Ini kita coba ganti-ganti data kategorinya ya. Itu masih tetap sama ketika diproses ya. Nah, kita klik selanjutnya, tuh masih error lagi gitu ya. Jadi memang di OSS ini ternyata nggak tahu tidak terhubung dengan web pajak atau gimana ya, atau belum beres nih kayaknya webnya nih. Jadi nggak bisa daftar NPWP melalui OSS. Error ya. Klik lagi selanjutnya. Masih error lagi gitu. Nggak bisa ya. Coba lagi, masih error lagi. Gitu ya. Tuh, udah dicoba berkali-kali ini error, dan kita udah lihat secara teliti datanya apakah ada yang kelewat atau enggak, itu enggak ada, udah aman semua gitu. Nah, jadi itu ya.
Kalau registrasi NPWP di OSS itu caranya seperti itu tadi, kita login dulu. Kalau yang belum punya daftar dulu. Nah, habis itu login. Setelah login, kita masuk ke menu pembuatan NIB gitu. Menu pembuatan NIB, baru di situ ada kolom pengajuan NPWP. Nah, cuman ketika diklik pengajuan NPWP ini muncul formulir lagi ya, pengisian data lagi, diisi datanya, kemudian ketika diklik untuk daftar itu selalu error dan tidak bisa gitu. Nah, jadi kita udah coba berkali-kali dan nggak bisa dipaksain ya, karena hasilnya tetap sama, error terus, dan akhirnya kesimpulannya adalah bikin NPWP di website OSS itu gagal total, alias tidak bisa. Nah, terus gimana dong untuk pengajuan NIB-nya? Pengajuan NIB itu ternyata bisa tanpa NPWP, yaitu dengan cara dikosongkan aja NPWP-nya. Tapi kan itu nanti kolomnya jadi berwarna merah katanya. Itu harus diisi. Nggak apa-apa, nggak bisa diacuhkan aja. Dicuekin aja. Nanti lanjut aja ke isian yang ada di bawahnya itu ya. Nah, ini contohnya kayak ini, NPWP-nya udah nggak bisa diisi, dikosongkan aja, lanjut aja ke pertanyaan apakah perusahaan Anda akan melakukan bangunan sendiri, katanya. Tidak, langsung aja dilanjutin aja prosesnya, pembuatan NIB-nya, tanpa harus mengetikkan NPWP kita di situ, gitu. Oke, jadi itu aja video kali ini. Kita cuma mau ngasih tahu bahwa bikin NPWP di OSS itu gagal total dan nggak bisa ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin NPWP secara online, itu bisa pakai cara yang kedua. Nah, tadi kan saya sebutin dua cara tuh. Yang pertama melalui OSS, ternyata nggak bisa. Nah, yang kedua itu melalui website pajak.go.id. Nah, kalau ini bisa nih. Banyak orang yang bikin tutorialnya juga. Nah, untuk video yang kedua ini, mungkin bisa kita buat di video lain kali gitu. Karena durasinya akan lumayan panjang juga. Oke, jadi itu aja video kali ini. Kesimpulannya, bikin NPWP di website OSS itu gak bisa. Oke, itu aja. Dan buat teman-teman yang mau bikin NIB, nggak usah khawatir dengan NPWP ya. Bikin merek, nggak usah khawatir dengan NPWP. Karena bikin merek, bikin NIB itu nggak pakai NPWP gitu. Jadi kita bisa langsung registrasi aja gitu. Nah, sebelum penutupan seperti biasa, saya mau promosi dulu buat teman-teman yang mau registrasi daftar merek, mau bikin NIB bisa melalui Kebun Desain juga. Itu langsung bisa WA ke nomor yang ada di bawah. Nah, atau buat teman-teman yang mau bikin logo, bikin desain kemasan, bikin desain sosial media, atau bikin desain-desain apapun untuk keperluan bisnis teman-teman, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Atau bisa juga klik deskripsinya nih, ada di situ juga ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.